Ya, baik, selamat siang saudara-saudara. Kita bertemu lagi pada siang hari ini. Kali ini kita mendapatkan sampel ayam pulet ABG, ayam baru gede. Informasi dari peternak ini umur 16 minggu. Tetapi kalau lihat dari ukuran dan bentuk dan kondisi ini, ayam ini sangat bermasalah. Ya. Karena kalau dari berat ayam ini sangat kurus sekali, ya, kita periksa ini sangat kurus sekali. Ya, kalau lihatnya fasialnya juga ya enggak cerah ya kondisinya seperti itu, dan ada ngoroknya, sangat kelihatan sekali dia ada gangguan respirasi, ada terdengar ngoroknya. Ya. Ini beberapa data klinis yang kita bisa amati, tetapi sekali lagi data anamnesa harus saudara dapatkan dari peternak, program vaksinasinya seperti apa, lalu terlihat gejala sudah berapa lama, pakannya bagaimana, minumnya seperti apa, sudah diobati atau belum, obatnya apa, respon pengobatan seperti apa, data-data semua harus dikumpulkan. Ya, lalu ketika sampai lab ya sekali lagi diamati secara klinis ya ayam ini seperti apa, dan ini menunjukkan sangat kurus sekali ayam ini. Jadi termasuk yang nampaknya ayam-ayam yang sangat bermasalah. Kalau kemudian kita amati dari respirasi nanti hubungannya dengan ngorok misalnya, ya ini tidak boleh ada kerusakan di sini, sehingga sekali lagi the best-nya adalah emboli dari vena brachialis. Kira-kira seperti itu. Ya, sudah masuk, udara juga masuk ke sana. Lalu kita tunggu. Respon menunjukkan proses kematian. Oke. Baik, selanjutnya dari proses tadi, setelah mati kita melakukan preparasi untuk dibuka untuk melihat perubahannya, dan sama seperti sebelumnya ya kita akan melakukan nekropsi. Nah, ingat kembali proses nekropsi, prosedur nekropsi yang sudah saudara pelajari di patologi, saudara ingat kembali. Preparer kemudian sambil kita amati perubahan-perubahan yang terjadi atau yang terdapat di dalam sikutan, ya, misalnya perdarahan. Kemarin di di kuliah kita terkait dengan IBD ya pada ayam-ayam yang muda tentu saja, karena itu merupakan penyakit pada ayam yang muda ya. Nah, misalnya ada perdarahan di dada, perdarahan di kaki, ya. Coba kita lihat, ini ada perdarahan, tetapi ya satu, lalu di sini ada perdarahan ya. Lihat, kelihatan? Nah, ini misalnya ada perdarahan di sini. Ya. Kita lihat ada perdarahan seperti ini. Ya, kalau yang samping sini baik. Ya. Kita coba preparer ke atas.
begini ya, kita amati ya. Ini trakeanya sudah kelihatan terjadi perdarahannya, ada merah-merah hemoragi di sini dari ujung sampai ujung. Lalu kalau kita lihat misalnya pakai itu matikan aja ya, cuping hidungnya ada eksudat juga meskipun nggak banyak. Kalau kita lihat mungkin kita perlu potong biar dia kelihatan. Ya, dia ada eksudat. Nah, ada eksudat. Tapi kalau kita lihat fasialnya masih artinya bagus, kondisinya bagus. Eksudatnya tipenya lebih cenderung kental, tidak serus, ya, tidak cair sekali. Biasanya kalau misalnya terkait korisa, dia mesti ada fasial. Kalau misalnya akut, dia akan sangat cair sekali. Nah, ini kental ya. Nah, itu ada ya, apakah misalnya terkait dengan mikoplasma, bisa juga. Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan tadi adanya SHS misalnya, daerah kepala bagian di sini ini bengkak ya, dan ketika kita lihat, kita buka di sana ada eksudat. Tapi kalau ini ya, bersih ya, jadi bersih sekali. Nah, pada kasus-kasus misalnya yang saya tunjukkan dalam kuliah saya, ini kan ada eksudat yang banyak sekali. Nah, kalau kita tanam, bakterinya juga muncul, dan biasa juga ditemukan apek ya, Avian Pathogenic E. coli. Oke. Kalau kita preparer lagi ya. Nah, dari luar saja sudah kelihatan ini terjadi perdarahan dan apa namanya eksudatnya juga banyak ya. Kalau kita lihat preparer sampai dalam lagi ya, sama ya. Pisahkan. Nah, ini kelihatan sekali jadi perdarahan ya. Situ. Nah, saudara harus ingat lagi berbagai penyakit yang menyebabkan trakea seperti ini ya. Misalnya dari trakea sampai bifurkasi trakea, kita ambil misalnya terkait dengan IB yang fase akut atau juga ILT ya, bisa sampelnya dari sana. Oke, lalu kita nanti bisa juga lihat bagaimana nervus yang ada di sini, ada pembengkakan misalnya atau perubahan sesuatu yang di nervus yang di sini ya, terkait dengan penyakit-penyakit saraf misalnya, saudara bisa amati. Lalu ya, kalau misalnya perlu diperhatikan, misalnya mudah nggak dipatahkan ya, kualitas dari tulangnya seperti apa, kita bisa patahkan seperti itu untuk melihat ya. Dan kan beberapa penyakit ya bisa menyebabkan termasuk E. coli itu bisa merusak di kaput dari ujung dari persendian, biasanya bisa menyebabkan erosi. Nah, salah satunya bisa karena kolibasilusis bisa terjadi seperti itu. Kalau kemudian mudah patah ya, termasuk kualitas kalsiumnya ya dari tulangnya ya, mungkin ke arah nutrisi, tetapi bukan karena nutrisinya nggak bagus, tetapi mungkin terkait dengan gangguan penyerapan nutrisinya ya, karena penyakit-penyakit tertentu bisa jadi. Ya. Oke, sudah kita buka yang dari ujung-ujung. Kalau kita lihat
Lalu kalau kita amati misalnya ini air sak ya, kalau sudah lihat misalnya, kenapa tadi ngorok, karena tadi saluran pernafasan ini banyak sekali eksudat dan terjadi ada perdarahan, dan lebih dari situ ini di air saknya kalau sudah perhatikan, kelihatan nggak ini sudah saya lubangi, sangat keruh sekali dan banyak sekali eksudat di sana air sak ya. Ini saya tunjukkan ini lubang giling ini sebenarnya harusnya nutup begini ya, dalamnya itu eksudat luar biasa. Nah, karena koli ya mikoplasma maka tergantung dari apakah dia koli kompleks ya, tapi kalau melihat ini saya cenderungnya ke arah bakterial ya, koli kompleks ya, bukan hanya mikoplasma saja tapi lebih ke koli kompleks. Saya akan tanam dulu ya, ada banyak eksudat di sana. Ambil eksudat dari dalam air sak sini ya, karena dia banyak sekali eksudatnya. Ini tadi kita sudah lihat ya di penggantung usus ya. Kalau kita lihat penggantung ususnya juga sudah sangat keruh ya. Tadi kita sudah foto ya. Nah, harusnya ya putih bersih ya. Tapi ini udah ya keruh ya, dan mulai ada bintik-bintik. Kalau tadi sudah gelap tadi yang tadi. Oke, ini setelah kita keluarkan semua heparnya, liennya termasuk bengkak, lalu ini porofen, ventriculus usus kita keluarkan. Nah ternyata di dalam sini kalau sudah lihat ini ada eksudatnya, ini pernanahan. Tapi kenapa di air saknya ini air saknya ya, ini sudah kena darah memang dari jantung tadi. Ini termasuk parah ya, tebal sekali dan nanahnya banyak sekali, dan ini ternyata sampai di sini pernanannya. Nah, terjadi pernanahan seperti ini ya. Ini nanah juga, jadi seperti itu, nanahnya juga sampai di sini. Nah jadi di dalam ini banyak sekali massa coli ya, yang istilahnya itu massa coli ya, ini sebenarnya pus yang di mana-mana ya. Dan kemudian dari saluran ini kita temukan, kita lihat kalau ginjalnya masih oke, karena masih pada posisi di tempatnya, tidak ada kelebihan lebih dari posisinya, masih oke ginjalnya. Lalu ini bursa ya, bursanya memang sudah kecil, tetapi kalau kita lihat bursa ini tadi sangat udematous ya, sangat udem, ada cairan gitu ya. Dan ini kalau kita lihat plika dari bursa ini indikasi kemerahan juga, yang mungkin ini terkait dengan perdarahan. Akan kita lihat jelas kalau itu dibuat histopatologi. Kalau seperti ini memang tidak jelas ya, hanya yang jelas bursanya sangat udematous ya, itu yang perlu dipahami. Tetapi ginjalnya masih oke di situ ya itu. Lalu ini juga sangat penting ya, karena ini ada pernanahan ya. Ini kalau kita lihat di bifurkasi trakea ini ya,
Ini harusnya putih bersihnya. Nah, harusnya putih bersih, tapi ini ya, merah seperti ini ya, merah sekali. Nah, ini juga menarik sekali ya, sama dengan yang tempat saya waktu kuliah saya sampaikan ya, ini air sak juga yang sisi kanan dari ayam ya. Jadi terjadi kayak begini. Makanya nafasnya sangat luar biasa dan respirasinya juga seperti itu. Ngeri kan? Kalau saudara perhatikan. Yap. Sangat-sangat bagus. Perubahan yang kita dapatkan dari semua organ yang kita amati ya, kita harus data, kita harus catat, kita harus kompilasi. Jadi antara data anamnesa ya, data klinis, lalu nekropsi atau patologi makroskopik kita kompilasi, lalu kita mereview kira-kira atau melakukan analisis ya, ini ke arah apa ya, air sakulitis ya. Lalu tadi ini kita meluas ke daerah sini ya. Kalau ini radang juga bursitis, tetapi ternyata tidak diikuti yang lain, dalam arti misalnya ginjalnya masih sejauh ini dalam secara morfologi masih oke, tidak ada masalah ya. Lalu kalau hatinya memang itu pengaruh bakterial ya, meskipun tidak terdapat perihepatitis ya. Jadi data-data ini harus kita kompilasi, lalu kita coba analisis ke arah apa ya. Kalau contoh ini adalah salah satu bakteri yang penting pada unggas yang kita sudah kuliahkan, yang terkait dengan avian pathogenic E. coli ya. Jadi itu bakteri EMEA bisa mana-mana ya. Dan kalau yang kasus yang pertama pada ayam periode layer tadi sangat jelas kelihatan di penggantung usus, di calon-calon telur pecah dan terjadi pernanan yang hebat ya. Kalau di sini contoh yang utamanya atau lesi yang utamanya, contohnya yang sangat menarik, terjadi air sakulitis yang hebat dan terjadi cisi atau pengkajuan yang luar biasa di situ, serta tracheitis ya. Kalau kita kembali ke teori, APEC itu justru masuk utamanya dari respirasi. Nah, kita akan coba lebih coba untuk isolasi, maksud saya seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa, lalu ventrikulusnya seperti apa. Kalau kita lihat perfectnya oke, nggak masalah. Perbatasan proven dan ventriculus juga tidak ada lesi tertentu. Nah, di dalam ventriculus juga bagus ya, artinya ini kita lihat tidak ada misalnya kisat erosion ataupun terjadi misalnya kropeng ya, yang ada mungkin karena T2 toksin. Semua masih baik. Hanya kalau kita lanjutkan, kita buka ke saluran pencernaannya ya. Nanti kita lihat seperti ini. Nah, ini sudah terjadi radang yang cukup berat ya, perdarahan seperti itu. Nah, kita lihat ya preparasi sampai ke bawah. Nanti kita akan amati adakah parasit intestinal, misalnya cacing yang ada di dalam usus misalnya, seperti itu kita preparasi sampai di sana. Lalu kita amati juga sekatonsilnya, sekatonsilnya ya, ini masih oke ya. Lalu ini kita lihat sekatonsilnya.
ada peradangan dan ada perdarahan juga. Tetapi ini sangat relevan dengan kondisi saluran pencernaan yang terjadi peradangan yang cukup hebat ya. Jadi mungkin bisa jadi bakterial ya. Nah, hanya perlu kalau mau tahu bakterinya apa ya harus kemudian kita enterik, kita harus isolasi lebih lanjut. Nah, kalau seandainya ini terkait juga dengan infectious bronchitis, maka CK tonsil juga merupakan bagian yang penting ya di dalam untuk isolasi virusnya. Oke, jadi itu ya. Lalu datanya kita kompilasi, lalu silahkan kita diskusikan ya, ke arah apa kira-kira penyakit. Demikian saudara-saudara, baik saudara-saudara, dari apa yang kita lakukan nekropsi, lalu kita amati dari semua organ yang kita periksa, baru kita lakukan kompilasi, lalu silahkan saudara melakukan analisis. Dan dari gambaran yang saya peroleh dari berbagai lesi organ ini, dari pengalaman yang saya dapatkan dan dari beberapa literatur yang kita pelajari bersama, ini indikasi adalah polybacillosis ya. Namun demikian, bahwa untuk memastikan bahwa ini betul E. coli apa tidak, maka tadi kita sudah ambil sampel untuk kemudian kita lakukan isolasi bakteri penyebab penyakitnya, apakah betul dia E. coli. Lalu lebih lanjut adalah the phase-nya kita akan melakukan uji sensitivitas terhadap antibiotik untuk mengetahui apakah bakteri yang terisolasi mempunyai kepekaan tertentu dari antibiotik yang ada, sehingga nanti akan bisa kita sarankan kepada peternak mana pengobatan dengan antibiotik mana yang terbaik, yang bakterinya masih peka. Nah, tentu apakah besok berhasil kita isolasi apa tidak, tadi data anamnesis harus kita dapatkan. Misalnya, apakah ayam-ayam ini sudah diobati atau belum, lalu jenis obatnya apa, lalu respon ayam secara umum seperti apa, karena jangan-jangan yang dibawa ke sini adalah ayam-ayam yang memang meskipun sudah diobati sudah sangat berat sekali. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau misalnya nanti memang tumbuh dan meskipun itu sudah diobati tumbuh, ya berarti nanti kita akan cek faktor resistensinya, artinya apakah bakterinya sudah resisten atau belum. Demikian saudara, praktikum kali ini sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan memperjelas apa yang kita berikan di dalam kuliah. Terima kasih, salam sehat selalu.